Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah dengan sabar untuk menanti. Mohon maaf, ini kami perlu berkoordinasi karena dari berbagai lembaga, jadi perlu waktu untuk itu. Mohon maaf. Dan hari ini kami akan menyampaikan yang pertama nanti terkait perkembangan informasi yang sudah kami kumpulkan, dan yang kedua terkait beberapa hal yang perlu untuk kita pahami dan waspadai bersama. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa bapak-bapak yang hadir di sini itu merupakan mitra kuat kami selalu bekerja bersama. Jadi BMKG itu tidak pernah bekerja sendiri. Kami selalu saling bekerja sama. Press conference yang pertama dengan Badan Geologi, dan ini kami dengan lembaga yang lain, antara lain dengan Menko Maritim yang memimpin koordinasi ini, karena kebetulan koordinasinya di bawah Kementerian Koordinasi Maritim, selain dengan BNPB dan ada IOTIC dan Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Dan satu hal yang perlu disampaikan dari beberapa kejadian bencana, misalnya bencana Palu dan yang terakhir bencana di Selat Sunda, nampaknya sudah saatnya kita harus segera merubah mindset kita bahwa selama ini bencana dipahami merupakan satu single bencana terjadi sekali, kemudian selang beberapa waktu atau beberapa tahun terjadi single bencana yang berikutnya, kemudian selang beberapa tahun terjadi bencana yang berikutnya. Jadi sebelumnya tuh pemahaman kita tuh bencana itu urut teratur begitu. Nampaknya fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam satu waktu yang periodenya sama, kemudian wilayahnya sama, itu bisa terjadi beberapa fenomena bencana yang penyebabnya bisa berbeda-beda, tidak harus saling sebab akibat, namun dampaknya bisa saling kait-mengkait. Nah, sehingga ini kami tegaskan sekali lagi bahwa fenomena di Selat Sunda itu fenomena yang saat ini tidak lazim dan kompleks, merupakan multi fenomena, yaitu bencana yang sudah kami berikan peringatan dini sebelumnya, yaitu peringatan dini gelombang tinggi, itu yang kita anggap sebagai pengaruh meteorologi maritim yang diperparah dengan pengaruh adanya purnama perigi. Kemudian juga ada bencana tsunami yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dipicu secara tidak langsung oleh erupsi anak Gunung Krakatau, yang juga akhirnya memicu terjadinya ini. Data terakhir yang kami peroleh dari koordinasi Menko Maritim. Di situ ada berbagai lembaga selain BMKG dan Kemenko Maritim, ada BIG, BPPT, LIPI, dan Badan Geologi ESDM. Kami melihat bersama, menganalisis bersama citra satelit yang menunjukkan kepundan anak Gunung Krakatau itu ternyata kolaps. Kalau ada gambarnya, Mbak, ada nggak Pak Dadang gambarnya kepundan kolaps kalau ada? Nah, di situ kolapsnya kepundan inilah yang akhirnya mengakibatkan longsor bawah laut dan akhirnya menimbulkan tsunami. Jadi tsunami ini memang ada kaitannya dengan erupsi anak Gunung Krakatau yang pada saat press conference Kepala Badan Geologi bersama kami juga sudah mengkonfirmasikan bahwa pukul 21:03 erupsi itu terjadi, dan ternyata memang dari data yang kami peroleh berikutnya, di situ tercatat
ada tremor yang khas mengindikasikan tremor itu adalah gempa vulkanik. Jadi kejadian tsunami ini erat kaitannya sebagai dampak lanjut tidak langsung dari erupsi anak gunung Krakatau. Kemudian data tambahan yang kami peroleh, ini yang perlu kami sampaikan, tadi gempa vulkanik tadi ternyata itu jadi yang memicu terjadinya kolaps atau longsor bawah laut. Dan longsoran bawah laut ini dianalisis setara dengan kekuatan guncangan dengan magnitudo 3,4. Itu dari analisis kami. Jadi ini analisis lanjut setelah kami press conference. Kami mendapatkan data ada tremor dengan kekuatan setara magnitudo 3,4 dan epicenternya ada di anak gunung Krakatau. Jadi ini menguatkan bahwa guncangan inilah yang memicu, atau guncangan vulkanik ini sebagai dampak dari erupsi tadi yang memicu terjadinya kolaps lereng Kepundan. Dan kolaps ini dihitung dari citra satelit saat itu dipimpin oleh Bapak Deputi Pak Ridwan, menghitung luas area kolaps itu mencapai 64 hektar. Dan volume batuan akibat kolaps ini yang kemudian dalam waktu 24 menit menjadi tsunami di pantai. Dan kejadian tsunami di pantai itu terkonfirmasi dengan data tidal gauge milik Badan Informasi Geospasial yang dipantau oleh BMKG. Jadi BMKG ini mendapat akses, bisa mendapatkan data dari BIG sehingga kami bisa memantau, terkonfirmasi itu adalah tsunami. Sehingga saya sampaikan kemudian fenomena dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 22 Desember setelah pukul 21.03 kami pantau ada tsunami pada pukul 21.27, berarti 24 menit kemudian terpantau dengan ketinggian saat itu masih 0,9 meter. Terpantau di 4 titik di Banten, Serang, dan di Bandar Lampung. Dan hasil pantauan tersebut menunjukkan bahwa tsunami tersebut nampaknya setelah dianalisis balik, jadi dari data naiknya muka air itu kan bisa dimodelkan asalnya muka air itu sumbernya dari mana. Itu bisa dianalisis balik dan terlihat bahwa sumber dari tsunami itu ternyata di anak gunung Krakatau. Sehingga hari ini melanjutkan apa yang sudah dikoordinasikan Menkomar bersama BMKG, LIPI, dan lembaga yang lain. Kami mengkonfirmasikan benar apa yang sebelumnya kami sampaikan bahwa tsunami ini adalah berkaitan dengan erupsi vulkanik. Oleh karena itu tidak dapat terpantau oleh sensor-sensor gempa tektonik yang ada di BMKG. Jadi BMKG ini memantau khusus gempa-gempa tektonik. Karena lebih dari 90% kejadian tsunami di Indonesia itu diakibatkan oleh gempa tektonik. Dengan mendapatkan informasi gempa tektonik, kami bisa memberikan peringatan dini maksimum 5 menit
setelah kejadian gempa, apakah itu berpotensi tsunami atau tidak. Tetapi sekali lagi, peristiwa kemarin itu karena bukan gempa tektonik, karena itu gempa vulkanik, sehingga informasi itu karena kami tidak punya akses itu tidak ada, data itu tidak ada di BMKG, ada di kantor yang lain, sehingga itulah yang terjadi. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa saat itu kami press conference mengajak Kepala Badan Geologi, karena beliau yang paling tahu dan punya otoritas untuk mengelola data tersebut, dan itu sudah terkonfirmasi. Jadi itu tambahan informasi utama yang kami sampaikan, dan kami sebetulnya ada, jadi Bapak Panglima TNI, jadi kami juga kerjasama dengan TNI. Beliau kemarin telah terbang di sekitar Pantai Anyer, dan di situ ada beberapa foto yang mengambil Bapak Panglima TNI bersama timnya. Dari situ di Pantai Anyer terlihat sekali dalam foto itu endapan pumais. Pumais itu lontaran batu abu gunung, batu apung dari gunung. Kami dari data sementara ini kami lihat, jadi yang hitam-hitam itu kelihatan sekali masih fresh. Jadi beda dengan yang lain kan udah kecoklatan. Itu jenis batuannya memang beda, yang kecoklatan itu lebih ke arah batu gamping ya Pak ya, dan sudah lapuk, sudah lapuk, tapi yang fresh itu yang hitam-hitam ini. Jadi ini data yang dipotret oleh Panglima TNI, tim Panglima TNI. Kami tadi sudah mohon izin untuk menunjukkan itu abu ini jadi memperkuat bahwa nampaknya anak Gunung Krakatau ini tetap terus harus dipantau ketat untuk mengantisipasi ini. Tapi saya mohon masyarakat tidak perlu panik, karena sudah ada lembaga khusus yang memantau kegiatan gunung api tadi. Jadi pemerintah itu hadir di sana gitu ya, lembaga pemerintah yang khusus untuk mengamati perilaku gunung api ini sudah ada sendiri di bawah, juga di bawah koordinasi Menko Maritim. Jadi semua ada yang ngawasi gitu loh. Bukan berarti kita tidak tahu, itu tidak. Kita semua mengetahui itu, namun tetap perlu waspada. Artinya apa? Dalam beberapa hari ke depan ini kami masih menghimbau. Jadi kami sudah sampaikan kemarin tuh sampai tanggal 26 Desember, karena masih akan terjadi gelombang tinggi akibat cuaca maritim. Namun juga kemungkinan kan ini juga masih ada aktivitas gunung api. Jadi nanti Badan Geologi akan menyampaikan tersendiri. Tapi yang paling penting untuk kawasan pantai ini dimohon agar tidak beraktivitas lebih dahulu dalam beberapa hari ke depan, paling tidak sampai tanggal 26 Desember. Nanti kalau akan diperpanjang akan kami sampaikan lagi sampai kapan, untuk menghindar beraktivitas di pantai ini, karena kemungkinan datangnya gelombang akibat cuaca maritim, fenomena maritim, cuaca maritim itu bisa sewaktu-waktu. Dan kemudian di sini nanti dalam rilis sudah dituliskan bahwa bukti-bukti yang mendukung telah terjadi runtuhan lereng Gunung Anak Krakatau akibat tidak langsung dari erupsi tadi, antara lain adalah tadi dari citra satelit deformasi anak Gunung Krakatau yang menunjukkan luas 64 hektar, terutama pada lereng barat daya. Kemudian kebetulan pada waktu yang sama terjadi cuaca ekstrim seperti yang sudah diperingatkan dini oleh BMKG sehari sebelumnya. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, angin kencang, dan juga curah hujan tinggi, sehingga memperparah. Jadi kenapa
kawah itu bisa runtuh karena pengaruh getaran tremor tadi, tremor vulkanik yang diperparah dengan curah hujan, dan juga fenomena ini diperkuat dengan analisis model inversi 4 tide gauge yang memperlihatkan bahwa sumber energi tsunami itu berasal dari selatan anak Gunung Krakatau. Jadi ini berdasarkan analisis balik. Kemudian ada riset BPPT dan Universitas Blaise Pascal Prancis yang dipublikasikan pada jurnal internasional, yang juga nanti akan disampaikan oleh beliau karena beliau pakarnya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Ini kami tadi masih di tengah-tengah survei. Jadi kembali ke sini untuk press conference, nanti akan kami lanjutkan survei. Kami berusaha langsung, ini dibantu Bapak Panglima TNI untuk mendekat ke arah anak Gunung Krakatau. Tapi tadi kami sudah akan mendekat balik lagi karena ada abu, sebaran abu, terus sehingga kami harus mundur. Kalau ada abu kan membahayakan mesin pesawat, kami mundur. Nanti kalau abu sudah bersih, kami akan ke sana lagi. Jadi tindak lanjutnya kami melakukan survei gabungan, BPPT, LIPI, BMKG, kemudian didukung Panglima TNI, TNI, kemudian juga LAPAM akan terus mengkonfirmasikan data dengan citra satelit resolusi tinggi. Kemudian BPPT melakukan survei udara dengan drone serta data GPS, dan jadi kami juga akan mengumpulkan data yang terekam pada GPS dan data pasang surut yang akan dilakukan oleh BMKG, BIG, Pushydrosal, dan industri di sekitar kawasan. Artinya ini gerakan bersama. Jadi gerakan bersama untuk bersama-sama kita menjaga masyarakat agar tidak terjadi lagi korban dan dapat terantisipasi potensi-potensi ke depan. Dan di bagian akhir dari saya BMKG ini, kami tadi selain mengucapkan bela sungkawa atas musibah ini kepada para korban dan keluarganya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena terbukti dari data sosial media BMKG, yaitu Instagram BMKG yang memantau. Jadi BMKG selalu mengupdate, sudah memang sejak dulu itu tupoksi utamanya diatur undang-undang. BMKG selalu melaporkan, mengupdate informasi cuaca, iklim, gempa tektonik, dan tsunami melalui berbagai media, antara lain Instagram. Followernya sudah mencapai 1 juta follower Instagram kami. Artinya minimal 1 juta orang yang mengikuti informasi cuaca, iklim, dan geofisika. Kemudian melalui Twitter kami followersnya ada 3,3 juta. Jadi terima kasih atas kepercayaannya kepada BMKG, selalu mengikuti info-info BMKG. Kemudian melalui Facebook follower kami 839.000, dan mobile apps info BMKG yang memfollow ada 3,9 juta. Artinya apa? Selain melalui televisi, selain melalui radio, dan juga melalui website dan melalui YouTube, ternyata masyarakat mempercayai, mengfollow info-info BMKG ini. Jumlahnya pengikutnya sudah jutaan. Itu kami sangat berterima kasih, sehingga kami mohon untuk tetap terus memonitor info-info BMKG yang selalu kami update setiap waktu, terutama akan menjelang kondisi ekstrim, cuaca ekstrim. Dan juga mohon dengan memonitor info BMKG, mohon tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan. Contohnya isu terakhir kemarin dikabarkan BMKG membunyikan sirine.
membunyikan sirine peringatan dini tsunami, sehingga masyarakat di sana resah. Nah, setelah kami bantah, hoaxnya berubah, itu sirinenya BMKG konslet. Nah, ini jadi ini kami ingin menunjukkan, mohon dengan sangat, masyarakat kita sudah susah menjadi korban bencana, mohon jangan ditambah susah dengan info-info yang menyesatkan, mengatakan sirine BMKG konslet, mengatakan BMKG menggunakan sirine untuk evakuasi tsunami. Jadi mohon percaya saja ke info BMKG, jangan ke akun-akun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga mohon untuk tentang kegunung apian, percaya saja pada Magma Indonesia, itu mobile apps Badan Geologi yang selalu mengupdate informasi tentang gunung api. Kemudian juga percaya saja kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional ataupun BPBD PBD setempat. Jadi kalau ada kebingungan, segera cek itu masing-masing di apps-nya atau telepon langsung. Kami sudah sampaikan, hotline-nya juga sudah kami sampaikan.